Halo bosku, selamat datang kembali di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film War yang rilis pada tahun 2019 lalu, yang disutradari oleh Siddharth Anand dan diterbitkan oleh Aditya Chopra di bawah spanduknya Yash Raj Film. Film ini dibintangi oleh Hrithik Roshan, Tiger Shroff, Fanny Kapoor, dan beberapa pemain film terkenal lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang prajurit India yang ditugaskan untuk membunuh mantan mentornya, yang dimana mentornya ini adalah mantan prajurit India yang kini berkhianat. Nah, mau tahu kejelasannya mengapa mentornya ini sampai berkhianat? Simak terus kisahnya dalam alur cerita film War. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seseorang yang sedang makan malam bersama keluarganya. Kemudian ia bergegas pergi ke sebuah kamar dan menguncinya. Terlihat dari layar laptopnya, dia merupakan salah satu intelijen negara. Ia kemudian berkomunikasi dengan seseorang, dan kita diperlihatkan dengan sang pemeran utama yang bernama Kabir. Kabir sedang dalam misi membunuh seorang teroris yang bernama Farid Haqqani di Suriah. Tak lama kemudian, Farid Haqqani pun muncul. Pada saat atasannya menyuruh Kabir untuk membunuh teroris tersebut, tanpa diduga ternyata Kabir malah menembak atasannya sendiri. Kalian mungkin bingung dan bertanya-tanya mengapa Kabir tega melakukan itu dan mengapa dia malah berkhianat. Tenang, kita akan mendapatkan jawabannya nanti. Setelah itu, Kabir pun bergegas pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut, Kolonel Luthra melaporkan kejadian tersebut ke Menteri Pertahanan. Dan terlihat Menteri Pertahanan sangat marah besar dan menyuruh Kolonel Luthra untuk membunuh Kabir dengan mengutus seseorang untuk membunuh Kabir. Berpindah ke Malta, terlihat sedang terjadi transaksi narkoba. Kemudian terdengar seperti ada yang mengetuk pintu. Salah satu anggota geng tersebut mengeceknya, dan tanpa basa-basi seorang pemuda langsung saja melesatkan tendangan yang sangat keras ke pria tersebut. Pemuda itu bernama Khalid, suruhan dari Kolonel Luthra. Terjadi pertarungan yang sangat sengit. Khalid kemudian menghajar semua orang yang ada di sana. Khalid kemudian menelepon Kolonel Luthra dan memastikan bahwa mereka tidak akan lagi memasuk narkoba ke India. Khalid kemudian datang ke markas dan langsung menuju ruang rahasia, di mana Kolonel Luthra dan agen yang lainnya sudah berada di ruangan tersebut. Mereka kemudian membahas mengapa Mayor Kabir bisa berkhianat. Dari rapat tersebut, Khalid mengajukan dirinya untuk menangkap Kabir. Kolonel Luthra kemudian menugaskan Khalid untuk mencari kebenaran mengenai pengkhianatan Mayor Kabir, karena Khalid lebih memahami tentang Mayor Kabir dibanding agen lainnya. Scene kemudian berpindah 2 tahun yang lalu, di mana Kolonel Luthra dan Khalid menunggu kedatangan seseorang. Kemudian sebuah helikopter pun mendarat di depan mereka. Terlihat beberapa orang keluar dari helikopter tersebut. Kemudian keluarlah sang jagoan kita yang ketampanannya sangat menyerupai dengan Mimin, yaitu Mayor Kabir. Di dalam ruangan terlihat Kolonel Luthra sedang berbicara dengan Kabir dan meminta Kabir untuk menerima Khalid menjadi salah satu anak buahnya. Namun, Kabir menolak permintaan Kolonel karena dia tahu ternyata si Khalid ini adalah anak dari seorang pengkhianat negara. Dan dia menunjukkan bekas luka tembak di bahunya, dan itu adalah ulah dari ayah si Khalid. Namun dengan keyakinan yang diberikan Kolonel Luthra dan kegigihan dari seorang Khalid, akhirnya Khalid diterima menjadi anak buah Mayor Kabir. Kemudian Kabir dan timnya berkumpul. Tujuan dari misi mereka adalah untuk menangkap Rizwan Ilyasi, sang musuh India nomor 1 dan yang bertanggung jawab atas teror yang terjadi di India. Untuk mengetahui keberadaan Ilyasi, mereka harus menangkap Bashir Hasib. Dia merupakan pemberontak di Irak. Mereka pun memulai misinya. Sesampainya di Irak, mereka memata-matai lokasi sekitar, dan Kabir menggunakan dirinya sebagai umpan untuk ditangkap. Kabir pun dihajar habis-habisan. Dia melakukan itu semua untuk bisa bertemu langsung dengan Bashir Hasib. Setelah Bashir Hasib terperangkap, Khalid beserta tim lainnya datang menyerang tempat tersebut dengan kekuatan penuh. Terjadi baku tembak yang sangat menegangkan. Semua anak buah Bashir Hasib bisa mereka kalahkan. Terlihat Kabir dan Khalid agak kewalahan melawan Bashir Hasib. Akhirnya mereka mengaplikasikan ilmu yang diajarkan Mimin dan bersama-sama melakukan tendangan buaya mencari janda melawan Bashir Hasib. Dan Bashir Hasib pun berhasil dikalahkan.
Pada malam harinya, mereka pun berkumpul untuk merayakan keberhasilan mereka. Tiba-tiba ibu Khalid datang menemuinya. Ketika mereka sedang asik bicara, dari belakang Kabir memanggil Khalid untuk segera menemuinya. Dan ternyata Kabir mengetahui kekurangan dari Khalid, yaitu Khalid memiliki titik buta di penglihatan tepi kanannya yang membuat Kabir mendiskualifikasi Khalid dari timnya. Dan sekali lagi Khalid mengeluarkan kata-kata mutiaranya, sehingga Kabir pun percaya bahwa darah yang mengalir di tubuhnya bukanlah darah ayahnya si pengkhianat negara, melainkan darah ibunya. Dan akhirnya Kabir pun kembali menerimanya di timnya. Dan seperti di film India biasanya, mereka pun bernyanyi dan menari bersama. Di akhir acara, mereka semua mendapatkan panggilan dari markas. Mereka semua pun berkumpul. Setelah misi mereka berhasil menangkap Bashir, akhirnya mereka mengetahui keberadaan Rizwan Ilyasi. Ternyata Rizwan Ilyasi berada di Marrakesh untuk 1 hari dan mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Kabir meminta semua ponsel dari anak buahnya agar misi kali ini tidak ada yang mengetahuinya selain mereka. Dan misi menangkap Rizwan Ilyasi pun dimulai. Sesampainya di Marrakesh, Kabir dan timnya langsung memata-matai lokasi sekitar. Dan tak lama kemudian Rizwan Ilyasi pun muncul. Dengan perencanaan dan taktik yang matang, mereka pun berhasil membekuk Ilyasi. Saat mereka sedikit lagi berhasil menangkap Ilyasi, tiba-tiba salah satu anak buah Kabir yaitu Saurabh berkhianat. Adegan tembak-menembak pun tidak terelakkan lagi. Di tengah keadaan saling baku tembak, Saurabh kabur. Khalid pun segera mengejarnya. Saat Kabir berhasil memojokkan Ilyasi, sayangnya Kabir terkena tembakan di lehernya oleh anak buah Ilyasi dan Kabir pun tak sadarkan diri. Seminggu kemudian, Kabir sadarkan diri. Ia kemudian melihat kolonel dan salah satu anak buahnya, Aditi. Ia langsung bertanya, apakah Ilyasi berhasil ditangkap? Ternyata Ilyasi berhasil meloloskan dirinya kembali. Tak lama kemudian Khalid ditemukan. Setelah Khalid sadar, dia berkata bahwa dia telah berhasil membunuh Saurabh si pengkhianat. Kabir pun bangga kepadanya. Kemudian kita beralih ke masa sekarang, di mana Khalid terlihat sedang duduk di kantornya dan tiba-tiba Kabir meneleponnya. Khalid pun terkejut dan langsung melacak keberadaan Kabir, namun tidak berhasil. Sambil merakit peralatannya, Kabir pun mengatakan apa rencana dia selanjutnya dan langsung menutup telepon. Berpindah ke pegunungan es, terlihat ada sebuah pesawat militer yang diikuti pesawat capung berwarna merah, dan ternyata itu adalah Kabir. Kabir pun mendekati pesawat militer tersebut dan segera melompat. Kabir pun berusaha memasuki pesawat tersebut. Setelah berhasil memasuki pesawat tersebut, Kabir langsung menembaki dan membunuh semua tentara yang ada di dalam pesawat tersebut. Kemudian terjadi pertarungan seru antara Kabir dan komandan tentara tersebut. Kabir menggunakan mobil yang ada di sana untuk menjangkau komandan, dan Kabir pun membunuh komandan tersebut dengan menjatuhkannya bersama mobil tadi, dan dia pun terbang dengan parasutnya. Kemana dia akan mendarat, kita akan tahu kelanjutannya nanti. Oke guys. Berpindah ke markas, terlihat kolonel sangat marah terhadap Khalid. Khalid pun akhirnya menyelidiki apa sebenarnya motif dari Kabir. Ketika Khalid hendak pulang, dia menaiki kereta api. Kemudian Kabir datang menemuinya. Dia menyarankan Khalid untuk berhenti mengejarnya karena Kabir tidak ingin melihat ibu Kabir melihat Kabir dikubur. Setelah itu, Kabir memberikan target dia selanjutnya dan berhasil kabur. Scene kemudian berpindah ke lapangan sepak bola, di mana terlihat anak-anak perempuan sedang melakukan pertandingan sepak bola. Kemudian Kabir menemui salah satu anak tersebut. Anak itu adalah Ruhi. Dia kemudian memberikan sedikit nasihat kepada Ruhi. Setelah itu, scene mundur lagi ke 6 bulan yang lalu. Tepatnya di Italia, terlihat Kabir sangat dekat dengan seorang wanita bernama Naina. Naina ini adalah seorang penari dari India. Dari gelagatnya, Kabir sepertinya merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Kabir pun memata-matai virus kontraktor. Virus kontraktor ini adalah orang yang mencuci uang untuk Ilyasi. Sedang asik-asiknya berpesta, akuntan virus pun datang. Virus pun menyuruh akuntannya itu untuk mengirim sejumlah uang ke 4 rekening anonim atau rekening tanpa nama. Perlu kalian ketahui bahwa 4 rekening ini adalah bidak caturnya virus yang tak terlihat di pemerintahan, yaitu gajah, benteng, kuda, dan pion. Sehingga dia selalu lolos dari pengejaran.
Kemudian Kabir pergi menemui Naina si penari India tadi. Mukanya sedikit murung dan akhirnya dia jujur kepada Naina. Terlihat Naina sangat marah dan kecewa kepada Kabir karena selama ini dia telah dibohongi dan hanya dimanfaatkan oleh Kabir. Kabir kemudian minta tolong kepada Naina dalam misi kali ini. Dan perlu kalian ketahui juga, Ruhi anak kecil tadi adalah anak Naina. Akhirnya Naina menemui Kabir dan mau membantunya meskipun sedikit terpaksa. Naina diberi tugas untuk menerima kencan dari virus dan nantinya akan menancapkan sebuah flash disk ke laptop virus untuk mengetahui siapa saja identitas bidak catur dari virus. Naina kemudian menancapkan flash disk tadi ke laptop virus dengan alasan permisi ke toilet. Ketika Kabir memata-matai virus, tiba-tiba Aditi menelpon Kabir dan fakta mengejutkan pun terungkap. Ternyata virus kontraktor sebelumnya telah melakukan operasi plastik dan virus kontraktor tersebut ternyata adalah Rizwan Ilyasi. GG enggak tuh? Dengan sialnya Naina ketahuan sama Rizwan Ilyasi. Melihat itu, Kabir langsung bergegas ke sana. Setelah Kabir sampai, ternyata Naina sudah dibunuh. Terlihat Kabir sangat terpukul dengan kematian Naina dan dengan terpaksa dia akhirnya meninggalkan Naina. Setelah kejadian tersebut, Kabir tidak mempercayai siapapun, termasuk Kolonel, karena Kolonel adalah orang yang mengetahui tentang Naina. Dan karena kejadian inilah kita mengetahui mengapa Kabir berkhianat. Kabir kemudian meminta bantuan Aditi untuk menyelidiki siapa keempat bidak catur Ilyasi. Ternyata salah satu bidak catur Ilyasi adalah Naidu, yaitu orang yang pertama kali dibunuh oleh Kabir di awal film tadi. Dan yang kedua yaitu Jimmy Shroff, yaitu orang yang dibunuh Kabir di pesawat tadi. Dari Jimmy, Kabir mengetahui siapa bidak catur Ilyasi yang ketiga, yaitu Dr. Utpal Biswas. Jadi cerita sebenarnya adalah Kabir yang dituduh pengkhianat selama ini adalah orang yang membunuh pengkhianat sesungguhnya. Keren gak tuh? Scene kemudian berpindah ke masa sekarang, tepatnya di Portugal, di mana Khalid ditugaskan untuk melindungi Dr. Biswas karena dari cerita sebelumnya Dr. Biswas ini adalah target Kabir selanjutnya. Saat Biswas mengemasi barang-barangnya, dia mendapatkan telepon dari Ilyasi. Ilyasi menanyai sebuah kode kepada Biswas dan Biswas mengatakan kalau itu sudah siap. Biswas pun dibawa dengan pengawalan yang ketat. Di tengah perjalanan, mereka diserang dengan rudal dari sebuah helikopter untuk menjemput Dr. Biswas. Hal itu membuat Kabir pingsan akibat kecelakaan itu. Saat Biswas hendak keluar dari mobil dan dijemput oleh pasukan tersebut, tiba-tiba Kabir menembak pasukan dan helikopter tersebut. Kemudian Kabir menemui Dr. Biswas dan menanyai siapa bidak catur yang terakhir. Tetapi Biswas berkata tidak mengetahuinya dan hanya Ilyasi yang mengetahuinya. Saat Khalid sadar dari pingsannya, dia langsung menembak Kabir. Tetapi Kabir langsung mengelak dan akhirnya peluru dari Khalid mengenai Dr. Biswas. Dr. Biswas pun tewas. Kabir pun mengambil drive dari saku Biswas dan langsung pergi. Setelah berhasil keluar, dia langsung mengendarai sebuah motor dan langsung tancap gas mengejar Kabir. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Untuk kedua kalinya, mereka berdua kembali menerapkan ilmu berkendara yang Mimin ajarkan. Jadi bangga. Adegan ini jangan ditiru ya guys, karena adegan ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah ahli di bawah pengawasan Mimin. Di tengah-tengah asiknya kejar-kejaran, tiba-tiba Khalid terjatuh dari motornya akibat jebakan yang dibuat oleh Kabir. Makanya jadi murid jangan durhaka dong. Khalid langsung bergegas berlari mengejar Kabir dan berhasil menjatuhkannya dari motor. Kabir langsung mengambil drive tersebut. Ia berlari dengan sekencang-kencangnya kemudian melompat dari atas jembatan ke sungai. Kabir pun akhirnya lolos dari kejaran Khalid. Setibanya di markas, Khalid kembali dimarahi oleh kolonel akibat kekacauan dan kegagalan yang dilakukannya. Khalid akhirnya dikeluarkan. Khalid kemudian menghubungi Saini menanyai apakah misi terakhir Kabir sebelum dia membunuh Naidu. Khalid akhirnya mengetahui tentang Naidu dan Ruhi anaknya. Pada saat Kabir dan Ruhi sedang jalan-jalan, tiba-tiba Khalid datang yang membuat Kabir sangat terkejut. Ketika Ruhi sudah pergi, Kabir hendak mengeluarkan senjata, tapi Khalid langsung mengatakan dia datang bukan sebagai musuh, tapi ingin bicara dengan Kabir. Kemudian Kabir mengajak Khalid ke markasnya. Di sana, dia menjelaskan apa saja yang sudah dia lakukan dan rencananya kepada Khalid. Tiba-tiba, sekelompok pasukan datang menyerang mereka. Baku tembak pun terjadi.
Untuk ketiga kalinya mereka berdua kembali mengaplikasikan ilmu menembak yang diajarkan oleh Mimin. Akhirnya semua pasukan tersebut pun tewas dan markas tersebut pun meledak. Scene berpindah sekarang ke India, di mana sekarang berlangsung pernikahan Aditi, salah satu anak buah Kabir yang setia. Kabir dan Khalid pun datang dengan gaya yang mempesona. Aditi kemudian memberikan drive dari Biswas yang telah dipecahkan kodenya tersebut kepada Kabir, di mana isi drive tersebut adalah letak orbit satelit pertahanan India dan merupakan alat komunikasi militer di perbatasan India, yang dimana apabila drive tersebut jatuh ke tangan Ilyasi, dia akan menggunakannya untuk menghancurkan satelit tersebut, sehingga militer yang berada di perbatasan akan putus kontak dan tidak berdaya, dan musuh akan leluasa masuk ke India tanpa terdeteksi. Kabir pun memberikan kepercayaan kepada Khalid untuk menyimpan drive tersebut. Kemudian Kabir dan Khalid menyusuri sungai dengan perahu rumah. Di sana mereka merayakan keberhasilan mereka dengan minum-minum. Tak disangka Kabir mengalami keracunan. Ternyata yang meracuninya adalah Khalid. Dan di sini terungkap fakta mengejutkan bahwa ternyata pada saat Khalid mengejar Saurab di Marrakesh yang lalu, pada saat Khalid hendak membunuh Saurab, tiba-tiba Ilyasi datang dari belakang dan menembaki Khalid hingga tewas. Setelah itu, Ilyasi melakukan operasi plastik dan sekalian mengganti wajah Saurab dengan wajah Khalid. Dan faktanya, Saurab inilah yang menjadi pion Ilyasi. Khalid alias Saurab kemudian membuang Kabir ke sungai dan drive tersebut akhirnya jatuh ke tangan Saurab. Adegan kemudian berpindah ke kutub utara, di mana terlihat ada sebuah kapal yang sedang melintas, yang dimana ternyata di dalamnya adalah Ilyasi dan Saurab. Ketika kapal berhenti, mereka menembakkan rudal dari kapal tersebut. Pada saat rudal ditembakkan, tiba-tiba dari atas Kabir datang menggunakan parasutnya. Ternyata Kabir mendarat di kapal ini seperti yang Mimin tanyakan di awal tadi. Kabir langsung menghabisi semua penjaga yang berada di kapal tersebut. Setelah itu Saurab dan Ilyasi datang dan lalu saling menodongkan senjata. Kabir kemudian bercerita mengenai kecurigaannya terhadap Khalid, di mana Khalid memiliki titik buta di sebelah mata kanannya dan hanya Kabir yang mengetahuinya, sementara Saurab tidak. Itu terbukti pada saat ada sekelompok pasukan yang menyerang markas Kabir, dan di situ penglihatan Khalid ternyata sempurna. Alasan lain mengenai kecurigaan Kabir terhadap Khalid karena mayat Saurab sampai saat ini tidak pernah ditemukan. Kabir akhirnya membuat rencana dengan meletakkan pelacak pada drive tersebut dan menyuruh Kabir menyimpannya. Dengan begitu, Kabir akan mengetahui keberadaan Ilyasi. Kabir kemudian menyuruh Aditi membuat penawar racun yang telah diambil Saurab di markas sebelumnya, dan rencana Kabir akhirnya berhasil. Sebenarnya dari gelagat Kabir pas di perahu rumah sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Khalid adalah Saurab, di mana Kabir mengatakan minuman dibagikan bahkan dengan musuh. Tanpa diduga, rudal tadi berbalik arah menuju kapal tersebut. Saat Kabir lengah, Ilyasi langsung mengeluarkan pistol. Tetapi Kabir dengan spontan langsung menodongkan pistol ke leher Ilyasi. Tanpa disangka, Saurab menembak Ilyasi dan pergi meninggalkan kapal tersebut. Kabir kemudian menghabisi anak buah kapal yang tersisa dan kemudian kabur. Kapal pun akhirnya hancur dihantam rudal tersebut. Kabir yang berhasil keluar dari kapal tersebut langsung mengejar Saurab dengan mobil super keren. Adegan kejar-kejaran mobil pun terjadi. Terlihat kedua pria ini sangat lihai dalam mengendarai mobil bapak saya ini. Ingat, jangan sampai rusak ya. Akhirnya, Kabir berhasil memojokkan Saurab dan menabraknya sehingga mereka masuk ke gereja tua. Baru aja dibilang udah dirusakin tuh mobil. Di dalam gereja terjadi perkelahian sengit antara Kabir dan Saurab. Meskipun Kabir hampir kalah, tetapi seperti di film-film pada umumnya, pemain utama harus menjadi pemenangnya dong. Akhirnya Kabir berhasil mengalahkan Saurab dan kemudian membunuhnya. Setelah kejadian tersebut, tepatnya di Sydney, Australia, Kabir menemui Kolonel Luthra, dan Kolonel Luthra pun sudah mengetahui maksud dan tujuan Kabir. Kabir meminta agar penghargaan misi diberikan kepada Khalid, dan film ini ditutup dengan Kabir yang menerima telepon dari Kolonel untuk mengeksekusi Farid Haqqani seperti di awal film tadi, dan Kabir pun pergi berselancar dengan ruhi impiannya selama ini. Dan berakhirlah alur cerita film war ini bosku. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa, jika ada kata-kata yang salah silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Bye bye.